Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSP tahun 2022, soal nomor 3. Berikut merupakan spektrum 1H-NMR glisidil benzil ether. Oke, di sini diberikan struktur glisidil benzil ether beserta nomor protonnya masing-masing dan juga spektrum 1H-NMR-nya. Petunjuk tandai kotak di samping seluruh opsi yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, kita butuh data, di sini kita butuh data geseran kimia hidrogen ya untuk menjawab soal ini. Dan kalau kita gambarkan lebih detail, proton 1 sampai 5 dari glicerol benzyl ether strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu nih. Yang paling mudah adalah kita perhatikan proton benzena. Proton benzena memiliki geseran kimia di rentang 6, sekian sampai 8 ppm gitu ya. Kalau kita lihat di tabel geseran kimia. Maka dari itu, puncak yang sesuai untuk proton benzena adalah puncak yang G karena geseran kimianya sekitar 7, sekian ppm. Jadi jawabannya adalah puncak yang G untuk puncak hidrogen satu adalah puncak yang G. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan proton nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, ya. Proton nomor 2, 3, 4, dan 5, proton tersebut terikat pada atom C yang mengikat atom oksigen. Nah, namun kalau kita perhatikan lebih detail, proton nomor 2, selain atom C-nya mengikat atom oksigen, atom C-nya juga mengikat cincin benzena. Nah, hal ini menyebabkan geseran kimia dari proton nomor 2 akan lebih besar dibandingkan proton nomor 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada data tambahan gitu ya, untuk atom C yang diapit oleh atom oksigen dan cincin benzena. Nah, seperti senyawa benzil alkohol di sini, proton CH dari CH2-nya diapit oleh oksigen dan pH itu adalah cincin benzen ya, fenil. Geseran kimia di sekitar 4,4 ppm seperti itu. Maka proton nomor 2 ya, proton nomor 2 paling tepat ditunjukkan oleh puncak yang F karena geseran kimia di sekitaran 4, sekian ppm. Jadi puncak yang F ini menunjukkan puncak dari proton nomor 2. Puncak dari proton nomor 2 seperti itu. Puncak yang G adalah proton nomor 1. Selanjutnya, yang belum kita tentukan adalah proton nomor 3, 4, dan 5. Puncaknya yang mana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, proton nomor 4 dan nomor 5 itu berasal dari gugus fungsi oksiran atau epoksida gitu ya. Sedangkan proton nomor 3 berasal dari gugus fungsi ether rantai terbuka. Kalau kita bandingkan geseran kimia dari proton pada gugus oksiran dan proton yang berada pada ether rantai terbuka, maka proton dari ether rantai terbuka geseran kimianya lebih besar. Kalau kita perhatikan di sini, proton dari dimetil ether geseran kimianya di sekitaran 3, sekian ppm. Dimetil ether ini kan ether rantai terbuka gitu ya. Sedangkan proton dari gugus oksiran, geseran kimia itu di sekitaran 2, sekian ppm gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di sekitar 2,5 sekian ppm untuk proton dari gugus fungsi oksiran. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya geseran kimia dari proton nomor 3 akan lebih besar dibandingkan geseran kimia dari proton nomor 4 dan nomor 5. Maka dari itu dapat kita simpulkan proton nomor 3 ditunjukkan oleh puncak E dan D. Puncak E dan D menunjukkan puncak proton nomor 3. Ini sebentar kita tandai. Nah, puncak E dan D adalah proton nomor 3. Kalau kita perhatikan, proton nomor 3 ada dua buah ya. Ada proton 3 dan 3 aksen. Nah, proton 3 dan 3 aksen ini merupakan proton diastereotopik ya, hidrogen diastereotopik
Ya, karena apa? Karena di dalam senyawa glisidil benzyl ether sudah terdapat C chiral awalnya. Maka proton 3 dan 3 aksen ini bersifat proton diastereotopik yang memiliki geseran kimia yang berbeda. Nah, jadi apa sih proton diastereotopik itu? Proton diastereotopik itu adalah proton yang terikat pada atom C yang dua buah proton yang terikat pada atom C yang sama tetapi memiliki geseran kimia yang berbeda. Oke. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang proton diastereotopik. Perhatikan senyawa 2 butanol di sini. Nah, 2R butanol, C nomor 2-nya adalah C chiral. Nah, kalau kita perhatikan C nomor 3-nya ada Ha dan Hb di situ. Ketika Ha diganti dengan deuterium, proton hidrogen, isotop dari hidrogen ya, maka dihasilkan konfigurasi absolut, maka dihasilkan C chiral tambahan ya. Masing-masing C chiral konfigurasi absolutnya RR. Namun ketika Hb yang diganti dengan dihasilkan C chiral yang baru, masing-masing konfigurasi absolut C chiralnya adalah RS. Nah, jadi ketika Ha dan Hb diganti, dihasilkan dua senyawa yang hubungannya diastereomer. Oke, diastereomer. Maka Ha dan Hb kita sebut sebagai proton diastereotopik. Begitu juga dengan proton nomor 3 dan 3 aksen pada senyawa glisidil benzyl ether. Nah, karena C nomor 4 sudah C chiral, maka ketika proton 3 dan proton 3 aksen diganti, maka nanti akan dihasilkan campuran diastereomer. Maka dari itu proton 3 dan 3 aksen akan memiliki geseran kimia yang berbeda. Seperti itu ya. Maka dia akan muncul sebagai masing-masing puncak yang berbeda karena geseran kimianya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang sama juga teramati pada puncak 5 dan 5 aksen ya karena mereka berada di dalam siklik gitu ya. Nah, puncak nomor 5 itu posisinya cis terhadap proton nomor 5 posisinya cis terhadap proton nomor 4. Ya, ini cis. Oke, atau sin gitu ya pada sisi yang sama. Sedangkan ini cis, sedangkan proton nomor 5 aksen ya, proton 5 aksen membentuk geometri trans terhadap proton nomor 4. Nah, yang ini trans. Nah, hal ini menyebabkan proton nomor 5 dan proton nomor 5 aksen akan memiliki geseran kimia yang berbeda juga, gitu ya, karena posisinya terhadap proton nomor 4 berbeda. Ada yang cis, ada yang trans. Maka dari itu, proton nomor 5 ditunjukkan oleh puncak A dan B. Oke, jadi proton nomor 5 ditunjukkan oleh puncak A dan B. Nah, dia akan memiliki geseran kimia yang berbeda, tetapi pola multiplisitasnya sama gitu ya. Pola multiplisitasnya sama. Pola multiplisitasnya itu double doublet gitu ya. Karena sebagai contoh makna double doublet itu seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat proton nomor 5 aksen, dia akan membentuk konsenta coupling dengan proton nomor 4 dalam bentuk cis, dia udah doublet gitu ya. 5 dan 4 udah doublet. Kemudian 5 dengan 5 aksen akan membentuk coupling lagi, jadi doublet. Jadi kalau kita buat diagramnya seperti ini, jadi proton nomor 5 dan nomor 4 coupling gitu ya, membentuk doublet seperti ini. Kemudian nanti proton nomor 5-nya membentuk coupling dengan proton nomor 5 aksen lagi, gitu ya. Maka ini akan dihasilkan masing-masing doublet lagi. Nah, jadi ada 4 buah sinyal dengan intensitas yang relatif mirip. Jadi ada 4 sinyal dengan intensitas yang relatif mirip, maka ini disebut sinyal double doublet. Seperti itu. Oke. Hal yang sama juga nantinya teramati pada sinyal 5 aksen ya. Dia juga akan double doublet. Seperti itu ya. Jadi A dan B itu sinyalnya double doublet. Begitu juga dengan E dan D ya. Puncak E dan D itu juga double doublet. Karena proton nomor 3 ya, proton nomor 3 misalkan dia coupling dengan proton nomor 4
membentuk doublet. Kemudian coupling lagi dengan 3 aksen membentuk doublet lagi. Ya, dengan proton 4 bentuk doublet, dengan proton 3 aksen membentuk doublet lagi. Sama halnya 3 aksen juga gitu. Doublet dengan proton nomor 4, kemudian doublet lagi dengan proton nomor 3. Jadi puncak E dan D juga double doublet. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang beda sendiri adalah pola multiplisitas dari proton nomor 4 ya, yang ditunjukkan oleh puncak yang C. Oke. Proton nomor 4 kalau kita lihat lebih detail, ya, proton nomor 4, proton yang berwarna hijau ini, dia memiliki tetangga, ada 4 buah hidrogen, ya, ada 4 buah tetangga yang beda-beda. 3 aksen, 3, 5 aksen, dan 5. Maka dari itu, pola multiplisitas dari puncak yang C atau proton nomor 3 itu akan berbentuk multiplet. Nah, seperti itu ya, berbentuk multiplet. Seperti itu. Jadi puncak yang C merupakan puncak dari proton nomor 4. Nah, di sini kita tandai kotak-kotaknya ya. Puncak hidrogen 4 adalah puncak yang C. Kemudian puncak hidrogen nomor 2 adalah puncak yang F. Puncak hidrogen nomor 3 adalah E dan D. Puncak hidrogen nomor 4 adalah puncak yang C, dan puncak hidrogen nomor 5 adalah puncak A dan B. Nah, di sini yang menarik juga adalah kalau kita perhatikan puncak dari proton nomor 2. Proton nomor 2 kalau kita perhatikan seharusnya dia tidak punya tetangga ya, tidak punya proton tetangga, tetapi harusnya kalau tidak punya proton tetangga harusnya singlet gitu ya. Harusnya munculnya itu sinyal singlet. Tetapi kalau kita perhatikan di situ sinyalnya seperti kuartet gitu ya. Ya, seperti kuartet ada 4 puncak seperti itu. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan proton nomor 2 dan 2 aksen merupakan proton diastereotopik juga gitu ya. Ketika H2 dan H2 aksen diganti, maka akan dihasilkan nantinya campuran diastereomer, seperti penjelasan proton nomor 3 dan 3 aksen sebelumnya. Maka dari itu, proton nomor 2 dan 2 aksen akan saling coupling. Ya, jadi proton nomor 2 akan muncul sebagai doublet karena coupling dengan 2 aksen. Begitu juga dengan proton 2 aksen, coupling dengan proton nomor 2 membentuk multiplisitas doublet. Maka di sini akan ada 2 sinyal yang dia doublet. Nah, jadi kalau kita zoom ya, pola multiplisitas dari proton nomor 2 itu dia seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah 2 buah sinyal doublet, bukan sinyal kuartet ya. Jadi 2 buah sinyal doublet, 2 dengan 2 aksen, dan 2 aksen dengan proton nomor 2. Jadi ini adalah sinyal doublet, dan ini adalah sinyal doublet. Seperti itu. Makanya dia muncul seperti ada 4 puncak seperti itu ya. Nah, ini pola multiplisitasnya kurang jelas ya, tapi kalau kita lihat di F ini, dia membentuk adanya 2 buah sinyal doublet. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan soal nomor 3 bagian yang pertama. Oke. Jadi sebenarnya untuk menentukan geseran kimia untuk menentukan puncak dari masing-masing hidrogen itu cukup sederhana. Tinggal lihat geseran kimianya. Proton nomor 1 pada cincin benzena jadi adalah puncak yang G gitu ya. Proton nomor 2 geseran kimianya lebih besar dibandingkan proton 3, 4, dan 5 karena proton nomor 2 diapit oleh oksigen dan cincin benzen. Jadi proton nomor 2 ditunjukkan puncak yang F. Puncak yang ketiga karena berasal dari ether terbuka maka proton nomor 3 geseran kimianya lebih besar dibandingkan proton nomor 4 dan nomor 5. Sedangkan proton nomor 4 dan 5 dibedakan dari pola multiplisitasnya di mana proton nomor 4 berbentuk multiplet karena tetangganya ada 4 buah hidrogen yang berbeda masing-masing. Kemudian proton nomor 5 berbentuk double doublet ya, yang seperti yang udah Kakak jelaskan tadi, seperti itu. Jadi di sini yang membuat ribet adalah pola multiplisitasnya. Oke, seperti itu ya.
Kita lanjut ke soal bagian keduanya. Nah, ada 3 soal tambahan di sini. Nah, kalau kita perhatikan, glisidil benzil ether dapat dipolimerisasi dengan reaksi. Oke, ini berkaitan dengan polimer, ya. Jadi polimer itu eh, kalau yang sederhana ada polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini ciri-cirinya adalah reaksi pembentukan polimer yang melibatkan pelepasan molekul air. Biasanya reaksi polimerisasi ini terjadi ketika kita mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat gitu ya. Asam karboksilat, alkohol dengan alkohol, kemudian amina dengan asam karboksilat. Nah, ini biasanya reaksi-reaksi umum untuk reaksi polimerisasi kondensasi. Namun di sini tidak terdapat gugus fungsi alkohol, amina maupun asam karboksilat. Jadi tentunya ini bukan reaksi kondensasi gitu ya. Kemudian ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini biasanya terjadi ketika kita melakukan polimerisasi untuk senyawa alkena. Seperti itu ya. C rangkap 2 di sini juga tidak ada gugus fungsi alkena. Maka dari itu eh, di sini ada jenis polimer yang lain yaitu polimerisasi pembukaan cincin gitu ya. Ring opening polimerisasi. Polimerisasi. Nah, jadi ring opening polymerization atau kalau bahasa Indonesianya polimerisasi pembukaan cincin. Polimerisasi pembukaan cincin umum terjadi pada senyawa epoksida yang memiliki gugus oksiran, ya, memiliki gugus oksiran seperti senyawa glisidil benzil ether ini. Jadi di sini ada gugus fungsi oksiran, maka biasanya dia akan mengalami reaksi polimerisasi pembukaan cincin karena cincin siklik atau siklik 3 itu tidak tidak stabil ya, maka dia mudah untuk mengalami reaksi pembukaan cincin. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan reaksi apa gitu ya, polimerisasi dengan reaksi apa, maka jawabannya adalah ring opening polymerization. Jadi ini kita tulis lagi, ring opening polymerization. Oke, kita lanjut. Berdasarkan struktur elektroniknya, monomer glisidil bensil alter lebih reaktif dengan apa, gitu ya. Nah, di sini kita lihat polimerisasi pembukaan cincin itu dapat berlangsung dalam suasana basa maupun dalam suasana asam, bergantung dengan gugus R-nya. Jadi bergantung dengan gugus R yang ini nih. Nah, kalau di sini kan gugus R-nya itu, nah di sini kan alkil ya. Kalau kita lihat si epoksidanya mengikatnya alkil langsung CH2 gitu ya. Maka ini sifatnya adalah donasi elektron. Maka kalau gugus R-nya dominan ada dominan pendonasi elektron, maka si epoksidanya atau gugus oksirannya akan cenderung reaktif terhadap asam ya. Reaktif terhadap asam seperti itu. Nah, ada asam itu dibagi 2 lagi kan. Ada asam proton, nah, ada asam yang proton, ada asam yang ada asam Lewis ya. Jadi jawabannya dia lebih reaktif terhadap asam proton ya. Atau asam Bronsted ya, yang melibatkan H+ pokoknya. Nah, jadi inisiatornya itu berupa H+. Seperti itu. Namun kalau gugus R-nya itu gugus penarik elektron gitu ya, seperti atom elektronegatif, halogen ya. Jadi kalau oksidannya mengikat halogen misalkan, maka dia akan stabil terhadap basa biasanya. Jadi dia nanti pembukaan cincinnya diserang oleh basa. Kalau gugus R-nya penarik elektron. Oke, secara umum resin epoksi ketika terpolimerisasi dapat dikarakterisasi dengan FTIR dengan terbentuknya puncak baru pada area titik-titik
cm-1. Oke. Nah, jadi di sini kita cek dulu nih reaksi pembukaan cincin dari glicidil benzil ether itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi di sini inisiatornya adalah H+ ya, asam proton. Nah, jadi di sini nanti glicidil benzil ether gugus oksirannya akan mengambil H+ untuk aktivasi gitu ya. Kemudian setelah oksigennya bermuatan positif, maka gugus oksiran yang lain akan menyerang bagian yang kurang sterik, yang halangan steriknya lebih rendah ya. Jadi menyerang gugus CH2 yang ada di atas, kemudian terbuka seperti ini, maka dihasilkan gugus fungsi yang baru. Kalau kita perhatikan, di sini dihasilkan gugus fungsi alkohol. Nah, seperti itu ya. Kemudian reaksi lebih lanjut lagi, diserang lagi CH2 yang di atas. Nah, jadi nanti reaksinya terus berulang gitu ya, sampai dihasilkan struktur polimer seperti ini. Jadi di sini dihasilkan gugus fungsi yang baru berupa gugus fungsi alkohol. Jadi dapat kita monitor ya, dapat kita amati dengan terbentuknya puncak baru pada area 3000 sampai 3500 yang merupakan daerah untuk bilangan gelombang gugus hidroksida, gugus OH, seperti itu. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.